Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidullah Ibda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sudah ada di slide saya ini. Naskah apa saja yang bisa dijadikan buku ber-ISBN yang legal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Namun sebelumnya saya ingatkan untuk subscribe, komen atau like agar menambah semangat kami dalam membuat konten-konten positif. Nah, untuk menjawab ini kita akan menjawab dengan beberapa definisi dan pengalaman kami karena kami mengelola sekitar 4-5 penerbit. Kita akan definisikan terlebih dahulu. Apa itu naskah? Ini naskah secara bahasa dari KBBI 5 versi daring. Itu sebuah karangan yang masih ditulis dengan tangan atau biasa diketik di laptop ya. Mahasiswa tingkat akhir untuk mengumumkan. Kemudian definisi kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Berbagai penerbit berkeberatan menerbitkan karena bahan mentah ya naskah itu. Kemudian bahan-bahan berita yang siap untuk diset itu biasanya di dunia media massa. Yang ketiga adalah rancangan. Dan yang keempat, karya cipta seseorang yang dianggap sebagai karya asli. Itu pengertian naskah secara bahasa. Kita lanjutkan, apa itu naskah buku ya? Nah, kalau naskah buku yang akan diterbitkan intinya sebuah naskah yang mentah, belum diedit, belum di layout, belum di apa-apakan, yang siap diterbitkan oleh penerbit buku untuk mendapatkan ISBN, KTT, dan barcode dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sampai dicetak menjadi buku, yang buku cetak ya, atau menjadi e-book. Jadi ini yang kita maksud dengan naskah buku mentah. Nah, ragamnya dalam definisi kami ada 3 ya secara umum, yaitu naskah berupa karya tulis jurnalistik, karya tulis ilmiah, dan karya sastra. Untuk bentuk-bentuknya adalah di bawah ini sudah kita siapkan. Yang pertama, naskah buku dari rumpun tugas akhir atau penulisan ilmiah mahasiswa maupun dosen ya. Pertama adalah makalah atau artikel ilmiah. Di naskah ini bisa diterbitkan menjadi buku yang nanti bisa berjenis atau disebut dengan kumpulan artikel ilmiah atau makalah mahasiswa. Kemudian tugas akhir ini untuk jenjang D2 atau D3 biasanya ya. Ini juga bisa dijadikan sebuah buku hasil riset tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi untuk S3 ya. Ini juga bisa untuk dijadikan buku hasil riset. Kemudian jenis yang kedua adalah hasil riset umum ya. Pertama, laporan riset atau pengabdian kepada masyarakat. Biasanya ini para peneliti dosen mahasiswa juga menjadikan laporan riset ini sebagai buku karena sebagai bukti pengabdian masyarakat atau riset yang luarannya memang harus buku ber-ISBN, bahkan nanti ber-HKI ya, hak kekayaan intelektual, yang ini menjadi KUM ataupun bisa menjadi syarat akreditasi. Kemudian penelitian tindakan kelas bagi guru. Kemudian yang ketiga adalah best practice atau pengalaman baik di kelas, itu juga bisa menjadi buku. Kemudian materi seminar atau workshop yang dikumpulkan dalam satu tema nanti bisa menjadi sebuah buku kumpulan materi seminar atau kumpulan materi kuliah juga bisa. Kemudian biografi, biasanya biografi ini mengangkat tokoh-tokoh tertentu, baik tokoh yang banyak, satu tema, atau satu tokoh seutuh. Misalnya biografi tentang Ki Hajar Dewantara, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, maupun biografi yang memang orang-orang besar atau orang yang berpengaruh. Kemudian naskah hasil terjemahan ini juga bisa menjadi sebuah buku. Untuk yang ke-C adalah rumpun artikel populer. Nah, ini bisa kumpulan artikel populer atau opini yang nanti bisa berjenis bunga rampai. Yang kedua adalah jenis esai yang nanti juga bisa berjenis bunga rampai, atau catatan-catatan yang memang sudah terbit atau tayang di media massa dan dikumpulkan menjadi buku bunga rampai. Yang D adalah karya sastra. Ya, ini banyak sebenarnya, tidak hanya puisi dan cerpen ya, tapi untuk puisi nanti bisa menjadi antologi puisi. Untuk cerpen bisa menjadi antologi cerpen, sergam atau cerita bergambar juga bisa, cerita bersambung juga bisa, kemudian cerkak juga bisa, dan lain sebagainya. Atau nanti bisa berupa
fabel, soneta, atau karya sastra lama saja juga bisa. Kemudian yang C adalah novel yang sudah umum ya. Kemudian yang E adalah tulisan ringan. Pertama bisa kumpulan petuh atau quote, misalnya kumpulan quote Gusmus, Gus Dur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kumpulan status Facebook atau Twitter, itu juga bisa. Seperti contoh buku yang diterbitkan oleh PRIGS yang itu status-status Facebooknya yang memang dijadikan sebuah buku seperti ini ya. Ini adalah contoh buku PRIGS kumpulan status-status di Facebook yang diterbitkan oleh Istana Media. Ini juga bisa menjadi sebuah buku. Kemudian tips, trik, atau kisah pribadi atau catatan harian yang memang memenuhi syarat atau menarik nanti bisa dikumpulkan menjadi sebuah buku. Kemudian resep makanan atau minuman, traveling, wisata, perjalanan itu juga bisa menjadi sebuah buku. Atau kumpulan dari tulisan blog pribadi seperti contoh yang ditulis atau dikumpulkan oleh Raditya Dika itu juga berawal dari tulisan di blog yang dikumpulkan satu tema nanti menjadi sebuah buku. Dan yang keenam adalah naskah khotbah, pedoman ataupun buku laporan dan lain sebagainya yang ini bisa menjadi sebuah buku ber-ISBN. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan buku-buku yang akan diterbitkan? Apa persyaratannya? Tentu ini harus melalui penerbit yang sudah terdaftar online ya, yang sudah direstui atau di-ACC oleh Perpustakaan Nasional, yang sudah legal, berakte notaris dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang masih kebingungan bisa melalui penerbit kami di Formaji Press ataupun bisa email formajipres@gmail.com atau di penerbit kami yang lain Pilar Nusantara, pilarnusapress@gmail.com, atau bisa komen di video ini. Intinya nanti syaratnya hanya beberapa aspek ini ya. Yang pertama surat permohonan dari penerbit, kami akan menyiapkannya. Kemudian Anda tinggal menyiapkan halaman judul, halaman balik, halaman judul, kata pengantar atau prakata, dan daftar isi. Jadi itu untuk video apa saja atau naskah apa saja yang bisa dijadikan buku yang sudah kami jawab melalui video ini. Semoga bermanfaat dan siap-siap menjadi penulis dengan mengirimkannya di penerbit yang kami kelola atau penerbit yang lain. Demikian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena ini akan menambah semangat kami dalam membuat video dan semua itu adalah gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.